Halo teman-teman, sebelum masuk ke sesi wawancara, kita bakal kenalan dulu nih sama teman-teman kelompok. Sebelumnya kenalin, aku Elaine Lupita dengan NIM A1A223061 dan teman-teman aku. Halo, nama aku Risma Analia dengan NIM A1A22356. Dan saya Leo Salamatus Nameleta dengan NIM A1A22308. Hai, nama aku Lili Rahmawati dengan NIM A1A22363. Nama saya Maura Tutia dengan NIM A1A22371. Nah, teman-teman udah kenal kan sama kelompok kami? Jangan lupa ya saksiin terus sesi wawancara kami dan semoga nantinya bakal menambah pengetahuan kalian. See you! Halo teman-teman, kenalin nama aku Elaine Lupita dengan NIM A1A22361. Aku dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Nah, hari ini aku bakal ngajak kalian berdiskusi tentang kurikulum yang ada di Indonesia. Seperti yang kita tahu, di Indonesia sudah banyak sekali kurikulum. Dan pada pagi hari ini aku bersama guru-guru dari SMA PGRI 1 Kota Jambi. Nah, sebelum kita mulai diskusi, kita bakal kenalan dulu nih. Mungkin Ibu boleh memperkenalkan nama dan sebagai apa, Bu? Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ines Batia. Saya di sini sebagai wakil kurikulum. Oke, untuk Bapak, Pak? Oke, perkenalkan nama saya Insa Habibi. Saya di sini sebagai guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan juga guru tahfiz di SMK PGRI 1 Kota Jambi. Nah, sekarang kita sudah berkenalan nih sama Bapak Ibunya. Mungkin kita bakal mulai diskusinya nih. Mungkin teman-teman masih ada yang penasaran, Bu, karena di sini kan kita banyak sekali kurikulum yang ada di Indonesia karena setiap tahunnya berganti-ganti. Nah, sebelumnya Bu, kita boleh tahu nggak sih Bu, di SMK PGRI 1 Kota Jambi ini ada kurikulum apa aja sih Bu yang pernah dipakai? Yang pertama, di SMK PGRI 1 Kota Jambi ini ada menggunakan KTSP, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Terus yang kedua ada K13 dan yang ketiga kurikulum merdeka. Nah, jadi teman-teman di SMA PGRI itu sudah menggunakan termasuk banyak sekali kurikulum. Dan selanjutnya Bu, kalau sekarang SMK PGRI 1 ini menggunakan kurikulum apa sih Bu? Kita menggunakan kurikulum merdeka sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kita menggunakan kurikulum merdeka menggantikan kurikulum K13. Nah, itu teman-teman. Jadi di SMK PGRI 1 Kota Jambi ini sudah menggunakan kurikulum merdeka seperti SMA atau SMK lainnya. Nah, kita masuk diskusi yang ketiga nih teman-teman. Bapak kalau boleh tahu kurikulum apa sih yang mungkin bisa dibilang paling gampang, paling efektif atau implementasinya paling mudah lah kalau untuk di SMK PGRI 1 Kota Jambi ini sendiri? Oke, nah jadi kalau untuk kurikulum itu sebenarnya tidak ada yang lebih efektif ataupun tidak efektif, semuanya sama. Cuman tetapi kita lebih tergantung gurunya lebih mana yang bisa untuk dipahami tentang kurikulum. Apalagi memang di Indonesia ini untuk kurikulum ini memang selalu diganti-ganti. Nah, jadi sebenarnya kesulitannya itu sebenarnya ada di guru dan siswa juga. Susah untuk menyesuaikan antara kurikulum yang lama dengan kurikulum yang baru ini. Jadi kalau untuk lebih efektifnya semuanya efektif. Kurikulum itu semuanya bagus. Nah, gitu teman-teman. Kalau penjabaran dari Bapak sendiri, kurikulum itu sebenarnya efektif, cuman tergantung bagaimana dari siswa dan gurunya harus menyesuaikan dari kurikulum yang berubah-ubah yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya teman-teman, tadi kan kita bertanya tentang efektifnya kan. Nah, kira-kira setelah efektifnya ada nggak sih Pak kurikulum yang sulit buat diimplementasikan atau dalam artian itu benar-benar sulit lah untuk diterapkan oleh guru-guru ataupun siswanya? Oke. Gini ya, kurikulum itu sebenarnya tidak ada yang sulit.
kurikulum itu sebenarnya sama, cuman beda namanya, dari K13 menjadi kurikulum merdeka. Intinya sama, cuman misalnya pergantian nama-namanya aja yang beda. Nah, kurikulum itu bisa tidak ada yang sulit. Kurikulum yang sulit itu diterapkan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman guru, keterbatasan siswa, prasarana, dan ketidaksesuaian kurikulum dengan kebutuhan. Untuk itulah guru kan kurang pemahaman guru itu, guru belum memahami konsep dan filosofi kurikulum baru. Karena itulah dengan diadakannya pelatihan dari dinas, mengundang para narasumber untuk memberikan pelatihan kepada guru tentang kurikulum merdeka. Nah gitu teman-teman, sama-sama hal seperti efektif tadi, tidak ada kurikulum yang benar-benar sulit, tetapi tergantung bagaimana gurunya lagi harus memahami kurikulum tersebut. Nah maka dari itu bakal disediakan dari mungkin pemerintahnya sendiri bakal menyediakan bagaimana pelatihan-pelatihan untuk guru itu sendiri. Nah mungkin lanjut ke untuk diskusi selanjutnya Bapak, mungkin Pak, apa aja sih perubahan yang ada dalam penggunaan kurikulum saat ini Pak? Oke. Kalau untuk perubahan untuk digunakan kurikulum saat ini itu sebenarnya tidak terlalu banyak, tapi ada beberapa. Yang pertama itu kurikulum merdeka itu bisa merubah konsep ulang pembelajaran. Nah jadi apalagi adanya kurikulum merdeka, siswa itu tidak jenuh belajar di kelas terus kan. Kalau kurikulum sebelumnya kan mungkin nggak ada kayaknya P5 ya, punya mas P5 project. Nah kalau sekarang kita ada P5, contohnya kayak di SMK PGRI ini ada P5-nya telur asin. Ya, jadi di situ siswa itu bukan hanya diajarkan untuk pelajaran di kelas, tapi di luar kelas juga. Contohnya dengan pembuatan telur asin, bagaimana sih prosesnya dari mulai telur biasa menjadi telur yang asin, itu kan banyak prosesnya. Di situ siswa juga bisa mendapatkan ilmu baru dari P5 tersebut sampai dengan pemasarannya. Jadi itulah tadi kelebihan dari kurikulum merdeka, bukan hanya pelajaran di dalam kelas tapi di luar kelas ada juga, supaya siswa itu tidak jenuh belajar di kelas terus. Seperti itu. Oke, nah seperti itu teman-teman, kelebihan dari kurikulum merdeka itu sendiri, bagaimana siswa itu nggak hanya cuma di kelas teman-teman, tapi juga bagaimana mereka bisa berekspresi di luar kelas tentang apa saja yang harus mereka lakukan. Nah itu teman-teman diskusi singkat kita bersama Ibu dan Bapak Guru dari SMA PGRI 1 Kota Jambi. Semoga nantinya apa yang dijelaskan dari Bapak dan Ibu Guru menambah wawasan dari teman-teman tentang kurikulum yang ada di Indonesia dan bagaimana halnya kurikulum di Indonesia. Dan semoga nanti ke depannya kurikulum Indonesia terus membaik. Dan mungkin nih Pak, Bu, terakhir ada nggak sih yang ingin disampaikan untuk mungkin istilahnya harapan untuk kurikulum yang ada di Indonesia? Apakah harus lebih baik? Semoga lebih baik, Bu. Para guru inginnya kurikulum itu Satu, bagus saja, jadi bisa lebih efektif lagi, terfokus lagi dalam membuat perangkat pembelajaran, lebih memang benar-benar mendalami gitu dengan kurikulum yang ada, terus kalau bisa jangan dirubah lagi gitu. Kalau Bapak mungkin? ya kurang lebih sama, cuma tambah sedikit. Memang kekurangan pemerintah Indonesia itu mungkin dari kurikulum. Ketika guru sudah mulai menguasai misalkan kurikulum K13, nah sudah ada lagi kurikulum yang baru, kurikulum merdeka. Jadi kesulitan guru itu menyesuaikan untuk kurikulum, apalagi guru ini tugasnya banyak kan, menghafalkan materi, membuat RPP, modul. Nah dengan adanya kurikulum yang baru malah tambah jadi beban untuk guru-guru yang ada di sekolah gitu. Jadi untuk kedepannya harapan guru-guru supaya kurikulum itu tidak usah diganti-ganti terus. Ya. Cuman revisi aja ya. Dengan adanya revisi yang lebih bagus kan. Nah itu teman-teman, problemnya masih sama, berarti kurikulum Indonesia itu harus tidak selalu mengalami perubahan, tetapi bagaimana revisi-revisinya saja yang harus ditentukan agar guru-gurunya dapat menguasai. Nah sebelumnya terima kasih Ibu Bapak telah menemani diskusi pagi hari ini. Mungkin sampai berjumpa di wawancara siswa selanjutnya. Sampai
Sampai jumpa. Terima kasih Bu Bang. Halo teman-teman, jadi kita bakal OTW ke kelas dari siswa-siswa. Kita bakal wawancara siswa-siswa setelah kita wawancara guru tadi. Dan kita bakal tanya-tanya mereka tentang kurikulum yang ada di Indonesia. Kalian jangan lupa ya, tonton terus. Bye-bye. Kenalin, nama aku Risma Melia dengan NIM A1A22356. Aku dari Universitas Jambi, Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, kali ini aku berada di SMK PGRI 1 Kota Jambi. Nah, kali ini aku mau mewawancarai salah satu murid yang ada di sini tentang kurikulum yang ada di sekolah ini. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Helen dari kelas 11 BR. Oke Helen, mungkin kakak mau tanya, kurikulum apa sih yang digunakan di sekolah kamu? Kami di sekolah memakai kurikulum Merdeka. Nah, apakah tugas yang kalian dapat tuh sudah sesuai dengan kemampuan kalian sendiri? Misalnya ada tugas, ulangan, itu sudah sesuai nggak dengan kemampuan kalian sendiri? Menurut saya, tugas yang diberikan oleh guru saya itu sudah akurat dan bisa untuk saya kerjakan. Oke, terima kasih. Iya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lili Rahmawati dengan NIM A1A22363. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Prodi Pendidikan Sejarah. Saya sedang berada di SMK PGRI 1 Kota Jambi. Di sini saya akan mewawancarai salah satu murid yang ada di SMK PGRI. Boleh perkenalannya? Perkenalkan, nama saya Anji, kelas X. Baik. Di sini kakak akan bertanya, senang nggak? Di sini kan menggunakan kurikulum Merdeka. Menurut Anggi, senang nggak sih dengan adanya kurikulum Merdeka? Oke. Selanjutnya, menurut pendapat Andi, bagaimana sih cara guru dalam mengajar kalian? Dan wawancara dari kami, dadah. Kenalkan, nama saya Leo Sermansyah Sinambela dari Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, sekarang saya berada di SMK PGRI 1 Kota Jambi. Ini saya akan mewawancarai salah satu siswa dari SMK PGRI 1 Kota Jambi. Boleh perkenalan dulu deh. Perkenalkan, nama saya Putri Sama dari kelas 11 Pemasaran. Di sini saya akan mulai pertanyaannya, yaitu pernah nggak menggunakan kurikulum selain kurikulum Merdeka? Kalau di sini enggak, waktu saya awal masuk itu langsung menggunakan kurikulum Merdeka. Berarti belum pernah ya? Hai, nama saya Malva Zekia dengan NIM 71. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas FIP. Boleh enggak? Kakak boleh bertanya? Perkenalkan, nama saya Masyuri dari kelas 11 DDP. Pada saat kurikulum Merdeka ini, tugas proyek apa yang pernah dikerjakan? Proyek P5 dengan membuat telur asin.